Di tanah Nusantara yang kini kita kenal sebagai Indonesia, peradaban telah berkembang sejak ribuan tahun silam. Sebelum Islam menjadi agama mayoritas dan mendominasi berbagai sendi kehidupan masyarakat, wilayah ini telah mengalami zaman keemasan di bawah panji kerajaan-kerajaan besar bercorak Hindu dan Buddha. Sriwijaya, Mataram kuno, dan Majapahit hanyalah beberapa nama yang sering disebut ketika menyinggung kejayaan masa lalu. Mereka membangun candi-candi megah, memperkaya tradisi sastra, dan menjalin hubungan diplomatik lintas benua. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan besar itu runtuh dan digantikan oleh kesultanan-kesultanan Islam. Muncul pertanyaan, benarkah masuknya Islam menjadi penyebab kehancuran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara? Untuk memahami hal ini, kita perlu menengok kembali sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Agama Hindu dan Buddha pertama kali masuk melalui jalur perdagangan antara India dan wilayah Asia Tenggara sejak awal abad Masehi. Para pedagang, Brahmana, dan biksu membawa kitab suci, sistem pemerintahan, seni, serta budaya yang kemudian diadopsi oleh para penguasa lokal. Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa menjadi simbol kejayaan peradaban ini. Mereka membentuk jaringan kekuasaan yang kuat dan menjadi pusat intelektual serta agama, terutama dalam penyebaran Buddha Mahayana dan Hindu Siwa. Namun, kekuasaan yang besar bukan berarti kekal. Menjelang abad ke-13, berbagai faktor mulai menggerus fondasi kerajaan Hindu-Buddha. Ketika Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan desentralisasi kekuasaan, pengaruhnya mulai melemah. Sriwijaya telah lebih dulu runtuh, bukan oleh kekuatan Islam, tetapi karena serangan dari kerajaan Chola, India Selatan, dan persaingan ekonomi di kawasan maritim. Banyak kerajaan Hindu-Buddha mengalami stagnasi, kehilangan kontrol atas wilayah pesisir yang strategis, dan gagal merespons perubahan zaman. Di saat yang sama, Islam mulai masuk dan berkembang. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur damai, terutama melalui perdagangan. Para pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, dan kemudian Tiongkok membawa agama ini ke pelabuhan-pelabuhan penting seperti Samudera Pasai, Malaka, dan Gresik. Islam menyebar dengan cepat bukan karena peperangan, tetapi karena pendekatan budaya dan sosial yang adaptif. Ajarannya yang menekankan kesetaraan, kemudahan dalam beribadah, dan tidak mengenal kasta, membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, terutama lapisan bawah yang selama ini termarginalkan oleh sistem kasta Hindu. Pertanyaannya kemudian, apakah Islam menghancurkan kerajaan Hindu-Buddha? Secara objektif, tidak ada bukti kuat bahwa Islam datang dengan invasi besar-besaran untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan tersebut. Sebagian besar transisi terjadi karena kondisi internal kerajaan yang telah melemah. Misalnya, Majapahit mulai runtuh sejak akhir abad ke-15 karena perang saudara antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Perpecahan ini memicu disintegrasi wilayah dan melemahkan kekuasaan pusat. Saat itulah Kesultanan Demak muncul, bukan sebagai penakluk brutal, tetapi sebagai kekuatan baru yang mengisi kekosongan politik di Jawa. Meski demikian, tidak dapat diabaikan bahwa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha juga melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya. Majapahit, misalnya, di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada melakukan ekspansi militer besar-besaran untuk menjaga supremasi atas kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Mereka juga memperkuat sistem birokrasi, membina hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar seperti Champa dan Kamboja, serta mengembangkan pusat-pusat keagamaan dan sastra untuk memperkuat identitas budaya Hindu-Buddha. Ketika pengaruh Islam mulai merambat masuk ke pesisir, Majapahit dan kerajaan Hindu-Buddha lainnya mempererat ikatan kekeluargaan dan pernikahan politik untuk membendung pengaruh baru tersebut. Beberapa wilayah bahkan mencoba mengasimilasi pengaruh Islam ke dalam tradisi lokal agar tidak kehilangan kekuasaan secara drastis. Namun upaya-upaya ini tidak cukup kuat menahan gelombang perubahan sosial yang datang. Dalam beberapa kasus, memang terjadi konflik bersenjata seperti antara Kesultanan Demak dan sisa-sisa kekuatan Majapahit. Namun konflik ini lebih bermotif politik daripada agama. Demak ingin memperluas pengaruh dan menyatukan Jawa di bawah panji Islam, sementara Majapahit berjuang mempertahankan hegemoni lama. Tidak ada indikasi bahwa Islamisasi dilakukan dengan paksaan sistemik atau genosida budaya, karena banyak unsur budaya Hindu-Buddha yang justru diakomodasi ke dalam budaya Islam Jawa. Wayang, gamelan, dan arsitektur candi tetap dipertahankan bahkan hingga kini. Hancurnya kerajaan Hindu-Buddha justru memberi dampak positif bagi perkembangan Islam. Kesetaraan yang ditawarkan Islam menarik simpati rakyat.
Pendidikan berbasis pesantren menyebar ke berbagai wilayah. Struktur sosial baru yang lebih terbuka memungkinkan siapa saja menjadi pemimpin asal memiliki ilmu dan akhlak. Ulama tumbuh bukan dari kasta atau bangsawan, tapi dari komunitas biasa. Islam juga memberikan dasar bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru yang kelak melawan kolonialisme, seperti Kesultanan Aceh, Mataram Islam, dan Banten. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hilangnya kerajaan Hindu-Buddha juga membawa kehilangan besar. Banyak naskah-naskah kuno hilang atau tak terurus. Candi-candi terbengkalai sebelum akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog. Sistem pendidikan berbasis sastra klasik dan bahasa Sanskerta perlahan menghilang dari peredaran. Ajaran spiritual yang menekankan meditasi dan kontemplasi digantikan oleh sistem dakwah massal. Dalam hal ini, Islam mengambil alih, tetapi tidak selalu menggantikan secara utuh. Kesimpulan yang objektif adalah, masuknya Islam bukan penyebab tunggal kehancuran kerajaan Hindu-Buddha, melainkan bagian dari transformasi besar dalam sejarah Nusantara. Keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha lebih banyak dipicu oleh kelemahan internal, disintegrasi kekuasaan, dan ketidakmampuan merespon perubahan zaman. Islam hadir sebagai alternatif baru yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial saat itu. Dengan demikian, bukannya menghancurkan, Islam justru mengisi kekosongan dan membentuk wajah baru Nusantara dengan pendekatan damai, budaya, dan sosial yang melebur dengan tradisi lama. Sejarah ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana peradaban bergerak dan berubah mengikuti arus zaman.